Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala Rasulullah karim. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan duduknya kita di sini meluangkan waktu kita semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat hidup, dan tentunya adalah nikmat agama. Dengan nikmat ini yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu secara berjamaah. Ini semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dikatakan salah satu tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bukan diberikan dengan pangkat yang tinggi, harta-harta yang melimpah. Itu perkara kecil. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dudukkan kita dalam satu majelis yang sangat mulia. Jadi duduknya kita di sini itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu pada seorang hamba apabila hamba-hamba tersebut menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, digunakan untuk buat amal-amal agama. Harta-hartanya dipergunakan untuk kehidupan akhirat. Waktu-waktunya, karena sesungguhnya ini waktu adalah milik Allah, maka kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Jadi itulah tanda-tanda kasih sayang Allah pada seorang hamba, yaitu seluruh bahkan pikir-pikirnya digunakan untuk kehidupan akhirat. Mungkin banyak juga waktu-waktunya yang dia menggunakan untuk nafsu-nafsunya, tapi dia tekan Pak. Kenapa? Karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita gunakan untuk kehidupan akhirat. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimanakah cara kami bersyukur kepadamu?" Maka Allah berfirman, "Wahai Musa, cara kamu bersyukur kepadaku, sejauh mana engkau mengingatku, maka sejauh itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Inilah maksud kami kita duduk-duduk bermajelis seperti ini, yaitu membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, agar masuk dalam hati-hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati-hati kita sudah masuk kecintaan Allah kepada Subhanahu wa taala dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mudah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud kami senantiasa memperbanyak waktu-waktu kita di tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Jadi yang mulia, di dalam tubuh kita ini ada satu ruang, yaitu hati.
hati ini tidak akan pernah terpuaskan Pak apabila yang kita cari adalah benda-benda pangkat dan lain sebagainya di luar agama. Orang-orang yang punya satu benda, rumah umpamanya mau 2, mau 3, kendaraan juga tidak akan pernah terpuaskan. Tapi yang mulia, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda syukur Allah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu lidah kita senantiasa berzikir dan hati kita senantiasa bersyukur, maka dengan sendirinya hati ini akan menjadi kaya tanpa harta, menjadi mulia tanpa pengikut, dan bahkan menjadi raja tanpa kerajaan. Hari ini Pak, orang menghabiskan waktunya untuk menjadi raja, menjadi penguasa-penguasa, tidak akan pernah terpuaskan. Yang terpuaskan hanyalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari hidup kita ini sebenarnya Pak, kita harus tahu apa sih maksud hidup kita ini. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Maksud Allah menciptakan kita dikatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi yang mulia, inilah yang senantiasa harus kita gunakan. Bagaimana waktu-waktu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap waktu ada amal-amal tertentu yang kita buat yang lebih utama. Setiap amal ada waktu-waktunya juga. Jadi yang mulia, begitu pula marilah kita senantiasa bersalam dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Jadi yang mulia, tadi kita telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dikatakan apabila seseorang melaksanakan salat 5 waktu pada waktunya, di mana azan dikumandangkan, akan dijamin masuk surga. Barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan, Allah akan menjamin masuk surga. Hari ini kadang orang-orang tidak meyakini hal ini. Padahal ini Pak, nilai daripada surga itu. Ketika ada seseorang orang kafir yang masuk neraka, maka dikatakan, apabila engkau punya dunia, satu dunia, saya tambahkan lagi, maukah engkau menukar dengan surga? Tidak bisa lagi Pak. Jadi nilai ini tidak ada artinya Pak. Padahal dalam sehari semalam 5 waktu itu hanya 15 menit barangkali Pak. Kita meluangkan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, Allah jamin surga kepada kita. Inilah yang harus kita perhatikan. Setiap waktu-waktu tertentu ada amal-amal terbaik. Setiap amal terbaik ada waktu-waktunya. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan apabila seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa istiqamah dengan kalimat la ilaha illallah, maka yang mulia dikatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanassalu alaihimul malaikatu alla tahabu wa la tahzanu bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang berkata, Rabbku adalah Allah, dan beristiqamah, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, menjalankan perintah-perintah Allah, menundukkan diri dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan bahkan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka Allah janjikan apabila seseorang yang akan meninggal, maka malaikat akan mendatanginya. Janganlah bersedih, janganlah takut. Jadi dikatakan ada buku di Padilah Sedekah, dikatakan 500 malaikat akan mendatanginya, memberikan kabar gembira, dan tidak berulang Pak 500
kata, janganlah takut, janganlah bersedih, bergembira dengan surga yang aku janjikan kepadamu. Jadi inilah yang mulia, bagaimana kita senantiasa istiqamah dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan istiqamah dengan menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu agar amal-amal kita tahu waktu-waktu mana yang ada amal terbaik, maka kita harus belajar dengan ilmu masikir, yaitu senantiasa belajar dengan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan seperti ini, Pak, barang siapa yang membaca surat As-Sajdah dan Amul antara maghrib dan isya, maka pahalanya menyamai dengan salat sunnah 2 rakaat di depan Hajar Aswad. Duduk-duduk seperti ini, bermajelis. Dengan tadi waktu kita masuk masjid, niat itikaf. Barang siapa yang beritikaf antara maghrib dan isya, tidak berbicara, hanya senantiasa bertilawat, zikir, salat, maka yang mulia Allah akan bangunkan istana di surga. Jadi dengan duduknya kita ini, kita sebenarnya sangat kaya, sudah mendapatkan istana. Banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini umat hari ini lebih percaya dengan janji-janji yang nampak, padahal nanti apabila kita sudah meninggal, yang nampak itu tidak nampak, yang janji itulah yang akan nampak. Bahkan dikatakan orang-orang yang sudah masuk surga akan menyesal kenapa ada waktu-waktunya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud kami yang mulia. Kami ini sibuk juga, banyak kami punya kegiatan-kegiatan juga, ada keluarga kami dan lain sebagainya, tapi kita gunakan waktu-waktu kita selama 3 hari itikaf. Bahkan dikatakan barang siapa yang beritikaf 1 hari, maka Allah akan jauhkan dari api neraka 3 parit. 1 parit itu antara langit dan bumi. Inilah yang mulia. Padahal yang mulia kadang diumumkan, kalau perkara dunia diumumkan, jangan lewat di jalan Veterani, karena di sana ada sweeping, maka orang semua hindari, tidak lewat di situ. Ini senantiasa kita ketahui bahwa barang siapa yang salat berjamaah 5 waktu pada waktunya akan dijamin masuk surga, masih juga tidak mau. Jadi ya ini karena ini senantiasa harus kita bicarakan pentingnya agama dalam kehidupan kita, pentingnya senantiasa membicarakan Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah lah yang melihat, maha melihat, Allah yang maha mengetahui, dan Allah yang maha mendengar, maka akan menimbulkan sifat takwa. Apabila kita yakini, maka akan menimbulkan sifat takwa. Dengan takwa maka mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang mulia yang senantiasa kita ulang-ulang agar masuk dalam hati-hati kita kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam kehidupan kita ini, setelah kita senantiasa di masjid, maka kita juga buat amal di rumah-rumah kita seperti amal-amal masjid, yaitu taklim wa taklim di rumah kita, bermusyawarah dengan ahli keluarga kita. Apabila kita buat seperti itu, maka rumah-rumah kita akan menjadi terang benderang sebagaimana penduduk langit melihat, sebagaimana penduduk bumi melihat langit, maka penduduk langit juga melihat rumah-rumah kita terang benderang. Jadi inilah yang harus kita senantiasa upayakan, bagaimana setelah kita buat amal-amal di masjid, maka kita juga buat amal-amal di rumah-rumah kita. Jadi yang mulia, kebahagiaan seseorang itu bukan dari harta-harta dan keduniaan-keduniaan yang lainnya. Bahkan dikatakan barang siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu
Bukan dengan istana ada, walaupun rumah sewa umpama, rumah kontrak, bahkan walaupun tinggal di masjid. Tapi kalau kita buat amal-amal seperti itu, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Bahkan ulama katakan kehidupan yang baik itu akan diberikan surga. Sederhana saja Pak. Taklim di rumah 5 menit, 10 menit saja bermusyawarah, mengulang-ulang tentang pentingnya amal-amal pada waktu-waktu tertentu. Misalnya masuk kamar mandi, kita musyawarahkan dengan anak istri kita. Kaki kiri dulu bacaannya, keluar juga begitu. Masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, bangun tidur, mau tidur, bangun tidur, semua dimusyawarahkan, diulang-ulang. Mau makan, setelah makan apa bacaannya. Bahkan yang mulia dikatakan masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pasar adalah tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ke pasar, kita baca doa masuk pasar, maka kita akan mendapatkan 2 juta kebaikan. Okay? Inilah yang harus kita pelajari Pak. Jadi agama itu ilmu, amal, sampaikan, maka kita akan bahagia. Karena di mana-mana kita akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Masuk pasar saja, tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berdoa maka mendapatkan 2 juta kebaikan. Bagaimana tidak nikmat Pak hidup? Jadi setelah kita menikmati agama seperti ini, Allah tempatkan di mana saja kita. Ditempatkan sebagai orang kaya pasti juga bahagia karena sudah kaya juga dan ada agama. Ditempatkan sebagai orang yang biasa-biasa saja, yang tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya uang, tapi kita bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu adalah milik Allah. Jadi barang siapa yang senantiasa beramal menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti akan bahagia. Hari ini kadang dikatakan menuntaskan kemiskinan, padahal tidak perlu. Kebahagiaan, miskin kalau dia bahagia dia akan jaya, yaitu dengan mengamalkan agama. Orang yang tidak punya pangkat dengan mengamalkan agama secara sempurna, maka dia akan bahagia. Jadi yang kita buru ini sebenarnya kebahagiaan, bukan dengan benda-benda menuntaskan kemiskinan. Karena itu memang sudah sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berpangkat, ada yang tidak berpangkat. Inilah yang senantiasa kita masukkan di hati-hati kita, yaitu Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, maka akan menimbulkan sifat gana, menerima apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kadang-kadang yang tidak punya apa-apa, kita harus sebenarnya merasa senang. Kenapa? Karena nanti di akhirat apa yang mau diperiksa, tidak ada apa-apa. Masuk surga tanpa hisab. Karena memang tidak ada yang harus diperiksa. Hari ini kita Pak menghalangi diri kita untuk masuk surga. Kenapa? Dengan mencari benda-benda sebanyak-banyaknya. Itu nanti akan diperiksa, akan dipertanyakan. Kalau dia halal, maka akan dihisab. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan tidak benar, maka akan diasap. Apa enaknya? Jadi bergembira kita hari ini dengan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. 60-70 tahun kita hidup. Hari ini saya hampir 60. Paling berapa tahun lagi? Bisa saja besok mati. Ngapain kita memburu yang tidak tentu padahal ada yang sebenarnya? Allah. Inilah Pak. Jadi bagaimana kita agar kita istiqamah dalam hal-hal ini, maka kita harus dakwakan. Keluar di jalan Allah sebanyak-banyaknya. Habiskan waktu-waktu kita, habiskan uang kita untuk agama, maka Allah akan bantu kita. Allah akan malu Pak, bantu orang-orang yang bantu agama Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa bantu agama Allah, maka akan datang pertolongan Allah sebagaimana sahabat mendakwakan agama. Laut saja dia cuma doa salat 2 rakaat bisa lewat di laut seperti berjalan. Gunung yang doa 2 rakaat maka gunung akan terbelah. Maka semua jadi orang-orang yang mendakwakan agama, yang senantiasa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia,
Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa di sini, tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Mungkin itu anak kita, keluarga kita yang belum kita sampaikan, bahkan di sini dikatakan Pak Sul ada saudara kita yang banyak, hampir kita tidak datangi Pak. Jadi ini nanti jadi pertanyaan juga, kita sudah datang di sini, ternyata kita belum datangi saudara-saudara kita yang lain. Maka itu kita lagi dan lagi luangkan waktu kita sampai kita tiada lagi. Kita tutup doa kifarat majelis. Jadi kalaupun ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu karena kebodohan kami. Kami ini senantiasa belajar dan senantiasa merasa sangat kurang dalam ilmu. Jadi harus senantiasa belajar. Makin belajar makin kurang ilmu, makin belajar makin kurang. Jadi kita harus doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita tutup doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa orang ji, tapi ribuan, beliau 1000 orang nawakili, 1000, 4000. Cincinnya itu ya. Wah, jangan begitu. Astaga.